Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 10 bagian bab 2 penilaian harian khusus soal-soal yang hot. Di sini sudah ada soal nomor 8, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang benar adalah, nah kalau kita lihat statement atau option A sampai dengan E, di sini dia berbicara mengenai percepatan gravitasi dari setiap planet, di mana ada planet A, B, C, dan D. Nah, artinya sebelum kita lihat masing-masing optionnya, kita harus menghitung terlebih dahulu bagaimana nilai percepatan gravitasi dari masing-masing planet. Nah, langsung aja. Di sini kita nggak perlu buat data yang diketahui, kenapa? Karena sudah ada di tabelnya. Adik-adik bisa langsung aja lihat datanya di tabel. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Nah, untuk menghitung nilai dari percepatan gravitasi dari suatu planet, kita bisa menggunakan persamaan dari G sama dengan G M per R pangkat 2. Di mana G ini adalah konstanta, M adalah massa planet, dan R adalah jari-jarinya. Langsung aja kita bahas untuk planet yang A. Berarti menjadi GA sama dengan G-nya biarin aja. Lalu ada massa planet A yaitu 1. Kita ganti menjadi 1. R-nya adalah 1 juga. Berarti 1 kuadrat ya. Artinya nilai dari GA-nya itu sama dengan G. Kita ke bawah aja ya. GA-nya sama dengan G. Lanjut dengan cara yang sama, kita hitung berapa nilai dari GB. Berarti G dikali M-nya adalah 95, kemudian R-nya adalah 9,5. Berarti 9,5 kuadrat. Nah, di sini kita ganti aja jadi 9,5 dikali 9,5. Kemudian 95 kita bagi dengan 9,5, maka hasilnya adalah 10 ya. Selanjutnya 10 kita bagi aja dengan 9,5. Hasilnya adalah 1,05. Sehingga bisa dituliskan hasilnya itu adalah 1,05G. Ini adalah nilai dari GA dan ini nilai dari GB. Kita lanjut untuk yang C. GC-nya berarti G dikali 14,5 dibagi 4 kuadrat ya. 4 kuadrat adalah 16. Langsung aja 14,5 kita bagi dengan 16, hasilnya adalah 0,90625. Atau bisa kita tulis 0,906G. Nah, ini G-nya. Terakhir kita hitung nilai dari GD. G dikali MD-nya adalah 17,2. Kemudian RD-nya adalah 3,9. Dikuadratkan ya. Berarti jadinya 17,2G dibagi 3,9 dikuadratkan itu adalah 15,21. 17,2 langsung aja kita bagi dengan 15,21. Hasilnya adalah 1,13G. Oke, langsung aja kita lihat masing-masing statementnya. Statement yang A, percepatan gravitasi planet B lebih besar daripada gravitasi planet D. Benar nggak ya? GB lebih besar dari GD. GB-nya adalah 1,05D, GD-nya adalah 1,13D. Artinya GD-nya lebih kecil daripada GB. Berarti statement yang A ini salah. Kita lanjut yang B. Percepatan gravitasi planet D lebih kecil daripada gravitasi planet C. Kita lihat D dan C.
D itu 1,13 G, sementara GC-nya adalah 0,906. Nah, ini juga salah. Karena yang benar itu dia lebih dari ya, GD lebih besar daripada GC. Kita lanjut. Yang C, percepatan gravitasi planet C lebih besar daripada gravitasi planet A. GC lebih kecil. Oh, sorry ya, lebih besar ya. Kebalik nih tandanya. GC lebih besar daripada GA. GC segini ya. GA-nya G. Oh, jelas ya, salah. Ini walaupun dia nggak ada angka di depannya, sebenarnya ini adalah angka 1. Nah, 1 itu lebih besar dari 0,906. Berarti yang C juga salah. Kita lanjut yang D. Percepatan gravitasi planet planet D ya. Planet D itu paling besar, benar nggak? A itu 1, B 1,05, ini 0, ya benar. Ya, benar ya, karena dia 1,13 G. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 10. Perhatikan data dalam tabel berikut. Berdasarkan data dalam tabel tersebut, urutan nilai gaya gravitasi yang terkecil adalah. Nah, di sini kita bakalan menghitung nilai dari gaya gravitasi dengan menggunakan persamaan dari F sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi dengan R pangkat 2. Nah, inilah persamaannya. Langsung aja kita masuk ke percobaan yang pertama. Berarti kita buat aja sebagai F1 ya adik-adik. G-nya tetap, kemudian masukin M1-nya itu M. M2-nya adalah 4M. Kemudian ada nilai R-nya tetap R, berarti R pangkat 2. Ini tinggal kita hitung aja, berarti jadinya G dikali 4-nya ke depan aja kali ya. 4-nya kita pindahin ke depan. Kemudian G-nya tetap M dikali M berarti M pangkat 2, kemudian dibagi dengan R pangkat 2. Lanjut masuk ke F2. F2 itu berarti G dikali M1-nya adalah 2M. Kemudian M2-nya adalah 3M. Dan R-nya adalah 2R. Berarti 2R dikuadratkan adalah 4R kuadrat. Hasilnya di sini kita bagi dulu deh ya. 2 dengan 4 berarti 1/2. Berarti hasilnya adalah 3/2 GM pangkat 2 R pangkat 2. Kita lanjut untuk percobaan yang ketiga. G dikali M1-nya 3M. M2-nya adalah 2M. Kemudian R-nya adalah 3R. Nah, 3R dikuadratkan adalah 9R pangkat 2. Ini kita sederhanakan menjadi 1/3. Selanjutnya tinggal dikali atau dihitung ya, dia menjadi 2/3 GM pangkat 2 R pangkat 2. Terakhir kita hitung F4. Dengan cara yang sama, G dikali M1-nya adalah 4M, M2-nya adalah M, dan R-nya itu adalah 4R. Nah, 4R dikuadratkan adalah 16R pangkat 2. 4 bagi 4, 1, 16 bagi 4, 4, berarti hasilnya adalah 1/4 G M pangkat 2 R pangkat 2. Karena dia berupa bilangan pecahan, sehingga kita ubah dulu ke bilangan desimal. Yang pertama ini ada 3/2. 3/2 itu setara dengan 1,5. Kemudian ada 2/3. 2/3 itu kalau nggak salah 0,67. Oh iya benar ya, 0,67. Kemudian 1/4 ini adalah 0,25. Yang ini 4/1 berarti 4. Nah, tinggal kita urutkan. Yang paling kecil berarti 0,25. Artinya percobaan yang keempat, yang pertama ya.
Setelah percobaan keempat itu adalah percobaan yang ketiga, kemudian percobaan yang kedua, yang paling besar adalah percobaan yang pertama. Jadi jawabannya adalah 4, 3, 2, 1.